Baik, selamat siang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah website portofolio sederhana dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Namun sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Otianus Toto dengan NIM 2403010022 dari Prodi Informatika. Kita mulai dari yang pertama. Sebelum pembuatan sebuah website, kita harus membuat folder terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada layar laptop, lalu pilih new, lalu pilih folder untuk membuat folder baru, dan berikan nama yang mudah untuk diingat agar ketika dibuka kembali tidak bingung. Contohnya saya memberikan nama UAS tugas UAS. Setelah itu kita kembali ke aplikasi VS Code, lalu kita open folder, lalu cari file yang sudah kita buat tadi tersimpan di Windows C. Foldernya, select folder, lalu di dalam aplikasi ini kita new file lagi untuk membuat file HTML. Misalkan saya beri nama file HTML-nya dengan nama ian.html. Klik file. Baik, jadi kalau di tampilan webnya sudah ada tanda ini, berarti itu file HTML-nya sudah bisa dimuat dan sudah bisa dijalankan di dalam file yang sudah saya bikin ini. Lanjutkan codingannya. Karena filenya sudah saya buat, maka dan file yang sudah saya buat ini adalah hasil dari kode-kode yang sudah saya susun. Ini adalah hasilnya. Di sini ada nama saya sebagai penanda bahwa portofolio ini adalah milik saya, dan ada tombol home, ada tombol tentang. Ini berisi tentang proyek yang telah saya buat, dan di bagian kontak ada email saya dan ada Instagram saya. Jadi kembali ke codingan, saya akan coba menjelaskan codingan ini berdasarkan pengetahuan saya. Jadi kita mulai dari, sebelum mulai perlu kita tahu pengertian dari HTML itu apa, lalu CSS, dan juga JavaScript. Kita mulai dari yang pertama, HTML. HTML atau Hypertext Markup Language, fungsi utama berperan sebagai struktur dan representasi sistematik konten. HTML tidak bertugas mengatur tampilan maupun interaksi, melainkan mendefinisikan apa saja yang ada pada halaman web. Yang selanjutnya, apa itu CSS? CSS adalah Changing Style Sheet. Fungsi utama dari CSS adalah bertanggung jawab atas presentasi visual, termasuk tata letak, warna, tipografi, dan responsivitas. Yang ketiga, apa itu JavaScript? Jadi fungsi umum JavaScript ini berperan
dalam interaksi dan perilaku dinamis halaman web. Jadi sederhananya JavaScript ini menjadi otak dari web yang saya buat ini. Selanjutnya saya akan coba membahas kode-kode yang sudah saya buat sehingga menghasilkan web portfolio saya ini. Kita mulai dari yang pertama, doctype HTML ini. Kita lanjut, yang saya ingin menjelaskan kode-kode ini. Yang pertama, doctype HTML ini berfungsi untuk menentukan tipe dokumen yang digunakan, yaitu HTML5. Jadi makna mekanis teknisnya memberi instruksi kepada browser agar standar HTML5 mencegah browser masuk ke quick mode atau mode kompatibilitas. Selanjutnya menjamin konsistensi interpretasi struktur HTML lintas browser. Jadi tanpa deklarasi ini, browser dapat menafsirkan dokumen secara tidak konsisten. Yang selanjutnya, HTML length ID. Elemen HTML merupakan elemen akar atau root elemen dari dokumen HTML. Atribut length ID menyatakan bahwa bahasa utama dokumen adalah bahasa Indonesia, dan juga membantu mesin pencari atau SEO dan teknologi bantu atau screen reader. Yang selanjutnya, head ini head berisi metadata, yaitu informasi tentang dokumen, tidak ditampilkan langsung kepada pengguna. Fungsi umum head menyimpan konfigurasi halaman, mengatur karakter viewport, judul, style sheet, dan script. Yang berikut mengoptimalkan kompatibilitas dan performa. Yang selanjutnya, meta chart sheet ini, tag ini menentukan encoding karakter yang digunakan dalam dokumen. Implikasi teknis, UTF-8 mendukung hampir seluruh karakter Unicode. Yang kedua, mencegah kesalahan tampilan teks, terutama huruf non-Inggris, simbol, dan emoji. Yang berikut, langsung saja ke title. Title ini menentukan judul dokumen. Fungsi utama ditampilkan pada tab browser. Jadi ketika web ini sudah jadi dan kita melakukan pencarian di web, tab inilah yang akan muncul terlebih dahulu. Kita lanjut ke sini, link href https. Ini kode ini berfungsi untuk menentukan font eksternal dari Google Font. Makna teknis, Poppins digunakan untuk elemen yang bersifat heading dan branding. Yang kedua, inter digunakan untuk teks utama karena tingkat keterbacaannya tinggi. Yang ketiga, display sama dengan swipe, memastikan teknik tetap tampil meskipun font belum sepenuhnya dimuat. Secara tipografi, web ini menunjukkan pemisahan fungsi visual text, bukan sekedar estetika. Yang berikut, kita langsung beralih ke style CSS. Jadi sedikit informasi, saya tidak memisahkan file-file ini menjadi terpisah, tetapi saya menggabungkan antara tiga file ini, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, agar lebih mudah. Ini menurut saya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman atau programmer di luar sana yang membuat
sebuah web dengan memisahkan, itu adalah cara mereka. Namun ini menurut saya ini adalah cara yang gampang. Baik, kita lanjut ke style CSS. Pertama, margin node, padding node, box sizing, border box, font family Poppins. Jadi font pada web ini adalah Poppins dan sans serif. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bahwa Poppins ini sangat penting karena teksnya yang mudah dibaca. Jadi ketika ingin menggunakan judul di sebuah website, baiknya disarankannya untuk menggunakan font Poppins ini karena lebih modern juga, jadi mudah dipahami dan menarik perhatian para pembaca atau pengguna. Kita lanjut. Margin, padding, box sizing, dan font family ini adalah reset gaya default sebuah browser. Implikasi: menghilangkan perbedaan default antara browser. Box sizing, border box membuat perhitungan ukuran elemen lebih terkontrol. Selanjutnya, layout menjadi lebih prediktif tanpa desain responsif yang sering gagal secara diam-diam. Kita lanjut ke body. Jadi fungsi body ini, yang pertama background ini memberikan background pada sebuah website, dan color ini adalah tampilan atau warna sebuah latar belakang sebuah website akan tampil, yang akan ada di latar belakang sebuah website. Jadi di sini saya memilih warna putih, dan di bagian gambar ini saya memilih 3 warna untuk dipakai di latar belakang web saya. Selanjutnya tidak jadi. Baik, kita lanjut di bagian navbar. Di bagian navbar ini kita mulai dari kita lanjut di bagian responsif. Responsif ini mengimplementasikan mobile first adaptability, di mana menu navigasi disembunyikan, menu toggle ditampilkan, dan navigasi berubah menjadi drop down vertikal. Pendekatan ini meningkatkan usability pada perangkat kecil. Ya, baru kita lanjut lagi, kita kembali ke HTML. Jadi di bagian div class logo ini, seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah bagian untuk mengubah, dan ini bagian judul. Jadi ketika saya ingin nama web ini berubah, bisa saja saya merubahnya di bagian sini. Misalnya saya ingin nama web ini menjadi Ica Portofolio. Ini akan otomatis merubah identitas dari website ini. Saya akan coba membuka. Ya, jadi ketika saya merubah, belum. Ya, jadi ketika saya merubah, ini sudah berubah, dan inilah yang menjadi identitas dari website ini sendiri.
kita kembali ke codingannya. Di bagian home ini seperti sudah yang saya jelaskan tadi, dan tentang ini akan berisi tentang kegiatan apa yang saya lakukan, proyek apa saja yang pernah saya buat. Ini akan ditampilkan di bagian tentang ini. Selanjutnya di bagian H1 ini adalah judul. Ketika ingin membuat sebuah paragraf, judul dari paragraf adalah kita harus menggunakan H1 ini. Lalu paragraf yang selanjutnya P ini berfungsi untuk membuat paragraf pada sebuah teks di dalam website. Berikut H2 ini seperti yang saya bilang tadi, kalau tadi H1 adalah judul, maka H2 ini adalah subjudul. Sedangkan P yang saya bilang tadi ini adalah memberikan jeda antara subjudul dengan teks yang lebih kecil di bawah subjudul tersebut. Yang terakhir di bagian kontak ini berisi email dan Instagram saya. Selanjutnya kita lanjut ke Navlink Hover. Ini efek ini berfungsi sebagai visual feedback yang membantu pengguna memahami elemen interaktif. Jadi fungsi hover ini sangat penting karena ketika kita mengarahkan kursor ke sebuah tombol yang kita tekan, maka dia akan menunjukkan efek berubah warna atau membesar. Jadi memberitahu kita bahwa ini adalah teks yang ingin kita ketik. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh hover. Jadi ketika saya mengarahkan ini ke tombol run ini, dia akan berubah. Tapi ketika saya kembalikan, dia akan hilang. Ini adalah contoh tombol hover yang dimaksud di dalam kode ini. Selanjutnya kita lanjut ke menu toggle. Menu toggle ini disisipkan untuk navigasi pada perangkat mobile secara default, disembunyikan dan akan ditampilkan melalui media query. Selanjutnya bagian hero. Di bagian hero ini height-nya atau tingginya 100 VH, memastikan hero section memenuhi tinggi layar penuh. Jadi kenapa di sini 100? Jadi ini disesuaikan dengan tinggi dari layar laptop ini agar tidak setengah di layar ataupun tidak melebihi layar pada laptop. Yang berikut kita lanjut ke hero button. Jadi di hero button ini tombol ini dirancang dengan sudut membulat dan animasi hover. Yang berikut kita langsung saja lanjut ke, karena ini hampir sama penjelasannya dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi kita langsung saja ke section. Section ini secara umum ini adalah pendekatan untuk menjaga konsistensi tata letak antar bagian halaman yang penting dalam desain antarmuka terstruktur. Yang berikut kita lanjut ke project grid. Jadi di project grid ini menggunakan CSS grid layout yang responsif secara otomatis, menyesuaikan jumlah kolom dengan lebar layar, mendukung desain adaptif tanpa banyak media query. Yang berikut card atau kartu konten. Ini desain kartu ini memanfaatkan efek transparansi, meningkatkan keterpisahan visual antar konten, memperkuat estetika modern,
sebuah website. Jadi contohnya seperti ini, contohnya yang transparansi ini seperti website ini. Jadi ini kelihatannya transparan, tapi masih tetap kuat navbarnya karena dia masih berada di atas isi website ini. Kita lanjut ke footer. Di footer ini berfungsi sebagai penutup visual dan informasional halaman dengan kontras warna yang cukup untuk memisahkan dari konten utama. Yang berikut kita lanjut ke bagian JavaScript-nya. Di bagian ini ada menu toggle sama dengan dokumen gentleman by ID. Jadi ini digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan identitas unik atau ID. Yang selanjutnya nav dokumen query selector atau navlink. Ini digunakan untuk memilih elemen berdasarkan selektor CSS, dalam hal ini kelas. Jadi kedua metode ini merupakan bagian DOM API atau dokumen object model application programming interface yang memungkinkan JavaScript berinteraksi dengan struktur HTML secara dinamis. Penggunaan cons ini menunjukkan bahwa referensi elemen tidak akan diubah sehingga meningkatkan keamanan dan keterbacaan kode. Yang berikut kita lanjut ke event listener. Ini berfungsi mendaftarkan event listener yang akan dijalankan ketika pengguna melakukan klik pada menu toggle. Yang kedua, pendekatan ini mendukung prinsip loose coupling karena logika interaksi tidak tertanam langsung di HTML. Yang terakhir ini function scroll content. Ini adalah metode DOM yang menginstruksikan browser untuk menggulir tampilan hingga elemen target terlihat. Yang ini behavior smooth mengaktifkan animasi gulir halus yang meningkatkan kenyamanan visual. Jadi ini fungsinya untuk ketika kita men-scroll di sini dia tidak kasar atau tidak, pokoknya untuk membuat tampilan menjadi smooth, jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu berlanjut. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya ini adalah kemampuan saya untuk menjelaskan program saya sendiri. Kurangnya minta maaf karena saya masih dalam proses tahap belajar untuk membuat website ini. Jadi saya ingin berterima